Selamat malam saudara-saudara, kita masih berada di Minggu-Minggu Paskah. Bersama saya, Pendeta Neni Suprihartati, hari ini Selasa 27 April 2021. Kita berdoa. Ya Allah, di Minggu-Minggu Paskah ini kami masih terus mengenang karya besar-Mu yang telah mengalahkan maut dengan kebangkitan-Mu. Kami senantiasa rindu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berilah Roh Kudus untuk menuntun kami saat mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Wahyu pasal 7 ayat 13 hingga ayat 17. Wahyu pasal 7 ayat 13 hingga ayat 17. Saya bacakan untuk kita semua. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadanya, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara tentunya memiliki persoalan atau pergumulan, baik itu persoalan pribadi, persoalan di tempat kerja, juga termasuk persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terlebih di masa pandemi yang sudah lebih dari setahun ini, setiap keluarga pasti punya pergumulannya masing-masing. Baik pergumulan tentang kehidupan sehari-hari, kebutuhan hidup sehari-hari, sekolah anak-anak, pekerjaan, sakit penyakit, dan lain-lain lagi. Mungkin saudara katakan selalu ada air mata di setiap pergumulan tersebut. Lalu apa yang saya dan saudara alami dengan Tuhan di setiap pergumulan tersebut? Apakah kita menyadari bahwa sesungguhnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Penulis kitab Wahyu yang dikatakan sebagai Yohanes menceritakan pengalamannya dijumpai oleh Tuhan melalui penglihatan yang menggambarkan keadaan akhir zaman dan sorga. Yohanes menceritakan ada kumpulan besar orang dari segala bangsa diselamatkan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka bersama-sama dengan Allah bebas dari kesakitan dan duka cita. Pakaian mereka dicuci dalam darah Anak Domba hingga menjadi putih bersih. Pengorbanan Anak Domba Allah yang disalibkan menuntun kita ke mata air kehidupan, dan kesalahan dosa telah hilang. Dalam pergumulannya, Yohanes melihat air mata akan dihapus oleh Allah dari mata mereka. Kesedihan sudah dilupakan, diganti dengan sukacita. Allah menghapus segala air mata dari mata mereka yang keluar dari kesusahan yang besar. Saudara-saudara, percayakah kita bahwa Tuhan Allah akan mengganti air mata kepada air kehidupan, yaitu kasih dan keselamatan kekal? Penglihatan Yohanes meneguhkan bahwa keadaan yang hina dan hancur yang sebelumnya menimpa mereka tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada larangan untuk meneteskan bahkan mencucurkan air mata di setiap pergumulan kita. Tapi percayalah bahwa segala air mata dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dipersiapkan
menjadi proses untuk menuju kepada kebahagiaan. Ketika air mata kita telah diganti menjadi mata air kehidupan, maka selanjutnya tugas kita membagikan air kehidupan tersebut kepada orang lain yang sedang menangis, kesakitan, berduka, ketakutan, marah, saling membenci, saling curiga karena ketidakjujuran, yang hilang pengharapan dan berbeban berat, yang miskin dan haus juga lapar. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk beriman akan kasih setia-Mu. Buat kami untuk percaya bahwa setiap air mata dalam pergumulan kami menjadi cara dari-Mu agar kami memperoleh mata air kehidupan. Mampukan kami untuk merasakan perjumpaan dengan-Mu di setiap pergumulan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami merasakan mata air kehidupan yang Engkau berikan, sehingga dengan itu kami mampu untuk dapat membagikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami berdoa untuk setiap air mata bagi saudara-saudara kami yang sedang menangis, kesakitan, berduka, ketakutan, marah, saling membenci, saling curiga karena ketidakjujuran. Mereka yang hilang pengharapan dan berbeban berat. Mereka yang miskin, haus, dan lapar. Tolonglah ya Tuhan, agar saudara-saudara kami juga merasakan perjumpaan dengan-Mu dalam pergumulan mereka, sehingga mereka juga merasakan mata air kehidupan yang Engkau sediakan. Inilah syafaat kami yang kami mohonkan dalam pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah doa kita malam hari ini. Selamat membagikan mata air kehidupan kepada mereka yang meneteskan air mata. Tuhan menjaga kita semua.